Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini diawali dengan jogging, dua helm merah Kiragil tadi ke toko yang satu. Video kali ini pagi ini gua pengen ajak kawan-kawan ke salah satu tempat yang pokoknya ini ahlinya ahli nih, tapi di luar dari apa yang biasa kita lihat ya. Pokoknya nanti ikutin terus video ini. Setelah gua sarapan kita langsung cabut, brother. Yeah. Nih namanya nih Suduk Maru nih, Suduk Maru. Nih Mas Aris nih, ahli nih dia nih, tuh ahli nih dia. Ya, kalau kita empunya helm, dia empunya ini nih tuh. Jadi di sini bikin ini Mas ya, bikin kerangka tuh, bikin kerangka. Tuh, kalau anak-anak tuh temen tuh pada mau bikin apa nih, dagang tuh sini nih, daerah Serua Ciput Cinangka. Kalau masalah harga beda-beda lah, ntar pokoknya tergantung pesenan dagangnya kayak gimana. Kalau kayak gini yang ukiran ada, yang polos guys tuh. Pokoknya sesuai request dari yang punya ya Mas ya. Ntar kontaknya kita taruh di bawah nih, biar kalau ada yang mau pesen tinggal pesen, mau main tinggal main langsung, jadi konsultasi dulu biar jadinya pas. Oke, lanjut. Oke guys, kita udah sampai rumah nih, baru nyampe. Habis perjalanan tadi lumayan, jadi tadi kita bocil. Jadi tadi habis ke tempat kawan, dia kebetulan spesialisasi dalam pemugaran benda pusaka. Dalam artian di sini bukan benda pusaka yang ada buat jimat atau apa, itu beda brother. Ini adalah namanya pedang Suduk Maru ini.
Ini adalah pedang Suduk Maru. Pada zaman dahulu kala ketika kakek nenek moyang kita berperang itu bawa 3 senjata biasanya. Yang pertama adalah keris. Keris itu sebagai ageman ya, atau pegangan ya. Kedua, bawa tombak. Jadi ada semacam pusaka juga, bentuknya ya pendek-pendek segini-segini ya. Cuma gagangnya panjang. Dia kayak pakai tongkat ujungnya ya. Tombak ya, tombak seperti biasa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah ini, Suduk Maru. Suduk Maru ini adalah pedang. Ini untuk tarung nih, ini benar-benar untuk tarung. Ini adalah pedang tebas. Ini pedang tebas. Jadi ketika berhadap-hadapan dengan musuh ya pakainya ya ini, Suduk Maru ini. Untuk umur ya jangan terkecoh karena banyak buatan baru juga. Tapi kalau ini dipastikan semua adalah peninggalan nenek moyang ini. Ini lihat sampai ada bukti sejarahnya ini yang udah pernah kelihatan memang pernah bertarung nih. Ini ada sedikit rusak sedikit nih. Rusak sedikit lagi, nanti kita restorasi ulang. Yang ini juga, ini adalah benda-benda tua bersejarah. Ini saksi sejarah ketika kakek nenek moyang kita mempertahankan negara kita dari para penjajah dulu ya. Ini baru sampai. Nah, ini yang masih belum kita restorasi nih, brother nih. Nanti kita restorasi biar kelihatan pamornya. Pamornya nih kayak gini-gini nih pamor nih. Ini putih-putih ini pamor. Pamor itu bukan sekedar hanya seperti kayak batik hiasan, tapi dia ada filosofinya. Jadi kalau kayak gua pribadi, gua menjalankan usaha, ya apapun itu usahanya, apalagi kita usaha untuk kesejahteraan keluarga ya. Jadi jangan sampai salah pilih pamor karena itu filosofi kita. Kalau kita dapat pamornya pamor kedikdayaan atau kayak kewibawaan, untuk usaha tuh kayaknya kurang. Karena filosofi kita usaha itu akan kita mencari rezeki ya, brother ya. Tapi itu hanya filosofi, bukan dalam artian kita percaya di dalam benda ini ada sesuatunya yang bisa bikin kita cepet kaya, buka pintu rezeki, bukan, brother. Jadi memang ini diciptakan dulunya sama empu sesuai dengan karakter dari si pemilik. Jadi nggak semua benda ini pamornya ini sama, beda-beda, brother. Jadi ada yang pendaringan kebak, ada yang banyu mili, tapi kalau ini dipastikan biasanya seperti ini semongko nih, ini kulit semongko nih bisa dibilang. Kalau pendaringan kebak itu kan kayak tempat penyimpanan beras ya, jadi beras itu kan rezeki yang kita makan buat keluarga. Sama ini juga seperti pendaringan kebak ya. Jadi artinya itu rezeki yang melimpah. Kalau ini seperti ini belum kita warang ya, belum kita bersihin nih. Ntar kalau kita bersihin kayaknya sih kelihatannya seperti antara ujung gunung atau banyu mili nih. Tapi ya nantilah kita restorasi semuanya. Semata-mata gue mengumpulkan benda ini semua hanya untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang. Hobi di luar hobi. Hobi utama tetap otomotif, berhubungan dengan otomotif. Merawat helm kawan-kawan semua. Itu adalah hobi utama. Tapi ini adalah untuk melestarikan peninggalan nenek moyang yang harus kita jaga. Jangan sampai benda-benda bersejarah ini nanti anak cucu kita ngelihatnya itu justru bukan di Indonesia tapi malah di luar negeri. Karena sampai saat ini benda-benda ini banyak banget orang bule yang jual. Kalau kita lihat di forum banyak banget.
itu sangat disayangkan. Jadi mau nggak mau kita harus tarik balik benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang Tosanaji ini, biar anak cucu kita tahu sejarah bangsa kita gitu, brother. Balik lagi kepada nilai sejarah, sama filosofinya kayak ketika gua merawat helm-helm kawan-kawan juga, gua anggap semua itu seperti helm sendiri. Biar bagaimanapun benda itu seperti helm itu gua anggap seperti suduk ini. Seperti kalau zaman dulu mungkin gua anggap sebagai keris kali ya, karena bisa gua artikan seperti itu. Karena apa? Helm sendiri kita mencari rezeki untuk keluarga. Helm itu kita pakai dalam artian kan kita bertarung ya buat keluarga ya, terus kita pakai gitu. Mau nggak mau helm itu kita harus rawat, kita harus jaga, jangan sampai ada kekurangan yang menurunkan daya lindungnya ya. Jadi dia tempa puluhan kali bahkan ratusan kali hingga bisa berbentuk pamor-pamor seperti ini nih. Bahkan beberapa ada yang terbuat dari campuran batu meteor juga banyak. Jadi itu benar-benar wah, itu luar biasa mempunya ya. Pokoknya top. Sekali lagi buat kawan-kawan, jangan sampai melupakan sejarah yang ada. Dengan benda sekecil ini tapi bisa mengalahkan meriam bahkan senjata-senjata yang dari si penjajah bawa itu ya. Jadi sekali lagi ini hanya langkah melestarikan budaya, bukan untuk musrik lu bang, megang-megang gituan. Musrik itu bukan di benda, brother. Musrik itu ada di hati lu. Balik lagi nih, hanya sekedar benda, nggak ada isian apa-apa. Kita hanya melestarikan budaya yang sudah hampir punah. Jangan sampai nanti anak cucu kita malah ngeliatnya keluar. Kalau helm masih diproduksi, banyak helm-helm tua walaupun sudah nggak diproduksi, tapi kita cari-cari di internet itu masih banyak ya, masih banyak yang jual lah. Tapi kalau benda seperti ini, walaupun bikinan baru tetap kelihatan karena dari korosi bilahnya udah beda. Jadi sangat harus kita jaga banget. Jadi suatu waktu mungkin kawan-kawan ada yang butuh untuk merestorasi, bisa hubungi Mas Aris yang tadi itu. Beda kalau kayak keris-keris yang kecil itu, yang cuma segini ya, yang kurang dari 20 cm lah, itu biasanya jimatan. Dalam artian jimatan itu bukan untuk perang ya, brother ya. Itu lebih pada ke suges gitu. Jadi kalau ini isinya ada nih, nanti kalau gua bawa ini gua lebih pede nih karena di dalamnya ada empu siapa atau mbah siapa. Nah, gua nggak main yang itu. Tekuni hobi, apapun itu hobi lu, syukur-syukur hobi lu tuh membawa berkah buat lu dan keluarga. Jangan sampai lu punya hobi yang menyusahkan, dalam artian menguras banyak uang, tapi manfaatnya cuman buat lu doang, buat keluarga lu nggak ada, buat temen lu nggak ada, bahkan bisa dalam artian buat kebanyakan orang malah nggak ada ya. Kalau bisa ditinggalkan. Tapi kalau lu punya hobi yang mungkin bisa bermanfaat buat orang banyak, tekuni, karena itu biasanya akan menjadi ladang rezeki buat lu juga. Segitu aja dari gua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekali lagi, ini hanya sekedar melestarikan budaya yang ada, bukan untuk mengkultuskan atau memusrikan lah ya, bukan lah. Ini hanya melestarikan budaya yang ada. Gua nggak menyembah selain Allah Ta'ala gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mau mengikuti jejak gua, kita welcome to the club. Tapi kalau yang enggak, ya monggo silakan, pilihan sama kawan-kawan semua. Dalam satu hobi
Semoga kita semua dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, rezeki kita melimpah, disehatkan kita dan keluarga, terbebas dari segala macam virus yang ada saat ini. Segitu aja dari gua. Pesan 3M-nya saat ini adalah satu, melestarikan hobi, menikmati hobi. Yang terakhir, jangan lupa minta izin sama istri. Siap.